Selamat datang di media pembelajaran kimia bersama Ibu Redesi, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Kita coba contoh soal yaitu dengan molekul CF4. CF4 ini terdiri dari unsur C dan juga unsur F. Unsur C, jika dilihat dari tabel periodik, dia mempunyai nomor atom 6. Sedangkan F berapa nomor atomnya? 9 ya. Nah, C ini jika kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. Sedangkan F 1s2, 2s2, 2p, ini sudah 2, berarti tambah lagi berapa? 5. Karena P maksimalnya isinya 6 ya, jangan lupa. P maksimal isinya 6, kalau S maksimal isinya 2, D isinya 10, F isinya 14. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui elektron valensinya? Cara mengetahui elektron valensinya, kita bisa cari dengan golongan gas mulia. Jadi, mana golongan gas mulia yang nomor atomnya lebih kecil daripada 6, yaitu adalah He ya. Kita singkat pakai He. Jadi, 1s2 ini sudah diwakilkan dengan He, sisanya 2s2, 2p2, sehingga elektron valensinya sebanyak 2 tambah 2 berarti 4. Sedangkan F itu kalau disingkat berarti menjadi He, 2s2, 2p5. Elektron valensinya berapa? 7. Nah, sekarang setelah kita tahu elektron valensinya, barulah kita bisa mengetahui struktur Lewisnya, atau bisa menggambarkan struktur Lewisnya. C dan F. C berapa elektron valensinya? 4 ya, jadi kita buat simbolnya misalnya titik C ada 4. Sedangkan F punya elektron valensi berapa? 7 ya, jadi kita buat 7. Nah, ini sudah 7. Barulah sekarang kita gambar struktur Lewisnya dalam bentuk molekul CF4. C-nya ada 1, F-nya ada berapa? Ada 4 ya, jadi kita buat titiknya C, 1, 2, 3, 4. Kemudian buat titiknya F. F-nya ada 4, ingat CF4. Baru kita sambungkan. Nah, unsur itu harus membentuk aturan oktet atau duplet. Jadi, atom pusatnya di sini ingin membentuk kestabilan dengan membentuk oktet atau duplet, tergantung elektronnya. C di sini berikatan dengan F. F berapa elektronnya? 7 ya, jadi kita gambar 7 dulu. Nah, ini F sudah masing-masing Ibu gambar 7 ya. Sekarang kita bisa lihat apakah sudah benar ini gambar yang kita buat dengan cara mengecek elektron di atom pusatnya. Jadi elektron di atom pusatnya itu C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ibarat dia baru punya 4 elektron. Untuk mencapai kestabilan dia butuh berikatan dengan yang lain kan, supaya membentuk oktet. Jadi dia butuh lagi 4 elektron. Dimana dia dapat elektron itu dapat dari F. Jadi masing-masing dia dapat dari F. Sehingga ini sudah benar oktet. Nah, atom pusatnya sudah oktet. Di luarnya bisa kita cek juga. Ini 2, 3 tadi punya 7, sekarang tambah dari C1 berarti dia punya oktet juga. Begitu juga dengan F yang ini dan juga F yang ini. Dan F yang ini. Nah, jadi ini sudah oktet semua ya. Sekarang kita bisa lihat berapakah pasangan elektron ikatannya, berapakah pasangan elektron bebasnya. Yang dilihat di sini adalah yang di atom pusat. Pasangan elektron ikatan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada berapa pasang yang berikatan? 4. Adakah yang bebas di atom pusat? Atom pusat ya, lihat C, ada yang bebas? Tidak, berarti 0. Kalau dia 0, berarti X, N, E, M. Berarti kita bisa tahu ini atom pusat A,
N-nya yang berikatan ada berapa? 4. Yang bebasnya ada berapa? 0, jadi nggak usah dibuat. Jadi AX4. Bentuk AX4 ini kalian bisa lihat di tabel yang diberikan kemarin. Itu adalah tetrahedral. Nah, jadi gimana bentuk tetrahedral? Dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu bentuknya ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar dengan teori domain elektron. Sekarang kita coba dengan teori hibridisasi. Teori hibridisasi. Jadi, kita coba molekul yang sama ya, CF4. Apakah sama? Bentuk molekulnya sesuai yang kita dapatkan tadi? Kita cek sekarang. C ini mempunyai elektron valensi 6. Tadi kita sudah buat bahwa elektron valensinya adalah berapa? Elektron valensinya adalah 4. Di sini kita tidak usah buat gambar Lewisnya. Yang kita perlu cari adalah orbitalnya. Kalian masih ingat tidak? S itu punya 1 orbital, P itu punya 3, D itu punya 5, F itu punya 7. Nah, jadi S ini punya berapa? 1, P punya. Nah, dari sini kita buatlah elektron yang terisi S di sini isi berapa? 2. Jadi cara pengisiannya kita ke atas dulu. Baru kita buat yang menghadap ke bawah. Begitu juga dengan P. P di sini berisi 1, 2. Jadi kita buat yang ke atas dulu ya. Seandainya ada 3, berarti ke atasnya sebanyak 3. Nah, karena di sini kita ada 4F, jadi ada 4F yang masuk, berarti dia akan mengalami hibridisasi. Tapi, apakah bisa di sini ruangannya? Bisa ya. Jadi, yang di S yang menghadap ke bawah ini, elektron yang menghadap ke bawah ini akan pindah ke ruangan sebelah. Karena di sini mereka butuh pasangan, jadi dia akan pindah bentuknya menjadi 1, 1, 1. Nah, yang ini tadi pindahan dari S. Kemudian masuklah elektron dari F sebanyak 4. Dia akan pindah ke sini, dia akan ke sini, dia akan ke sini. Jadi dia lebih stabil kalau mereka berpasangan. Ini kotaknya tadi. Nah, ini kan awalnya 1, 1. Jadi karena F masuk, kemudian jadi 1 menghadap ke bawah. Nah, sudah. Jadi ini adalah bentuk hibridisasinya adalah sp3. P-nya ada 3 ya. sp3 itu bentuknya apa? sp3 itu adalah bentuknya tetrahedral. Nah, tetrahedral bentuknya seperti apa? Tadi kita sudah gambarkan ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita coba unsur lain ya. Contoh yang lain yaitu adalah menentukan bentuk molekul HCl dengan cara hibridisasi. Jadi bentuk molekul HCl adalah linear atau garis lurus dengan tipe hibridisasinya adalah sp. Nah, ada juga molekul yang memiliki atau tidak mengikuti aturan atau kaidah oktet dan duplet. Contohnya adalah BCl3. Di sini, di gambar ini dijelaskan bahwa molekul BCl3 bisa diketahui dengan cara hibridisasi dengan tipe hibridisasinya sp2. Lalu bagaimana dengan teori domain elektron? Simak videonya ya. Oke, BCl3 ini terdiri dari unsur B dan Cl. B ini nomor atomnya berapa? Kalian bisa lihat di tabel periodik. B nomor atomnya 5, Cl nomor atomnya adalah 17.
buat konfigurasi elektronnya ya. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p1. Sedangkan Cl konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Udah 17 ya. Jadi kalau kita singkat, kalian pakai cara kita coba dua-duanya. Ini elektron valensinya jadinya berapa? Ini elektron valensinya adalah 3. Kalau ini yang lebih kecil dari 17, Ne. 3s2, 3p5. Elektron valensinya 7. Ini sudah diwakilkan sama Ne ya. Sisanya berarti kita buat. Nah, B punya elektron valensi 3, berarti titiknya ada 3. Sedangkan Cl punya titik sebanyak 7 atau elektron valensi 7. Nah, sekarang kita buat dia ikatannya. Bagaimana bentuknya atau gambar lalisnya? B ada 3. Nah, buat Cl sebanyak 3. Tambahkan kemudian elektron Cl. Ternyata di atom pusat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 elektron sehingga ada 3 pasang. Apakah ini mengikuti aturan oktet? Dia melenceng dari aturan oktet. Jadi di sini dia melenceng, sedangkan di atom yang lainnya sudah oktet. Nah, ini adalah tabel yang digunakan untuk mempermudah kalian menentukan bentuk molekul dengan cara hibridisasi. Sedangkan yang ini adalah tabel yang bisa mempermudah kalian untuk menentukan bentuk molekul dengan cara teori domain elektron atau menggunakan pasangan elektron ikatan dan elektron bebas. Nah, sekian ya yang dapat Ibu paparkan tentang bentuk molekul. Silakan kalian pelajari lagi dan cari-cari contoh soal yang berkaitan dengan bentuk molekul. Semangat belajar dari mana saja. Semoga keadaan segera membaik. Sampai jumpa.